Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi jelas Allah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Kemarin kita masih membahas kitab perjalanan setelah kematian, ya, di mana pada pertemuan lalu kita membahas tentang proses kematian itu sendiri, ya. Namun kita belum menyelesaikannya karena terakhir yang kita bahas adalah beberapa hal yang berkaitan dengan keimanan kita terhadap kematian. Jemaah rahimakumullah, kita akan bahas dan lanjutkan kembali masih di pembahasan tentang kematian itu sendiri, yaitu kaitannya dengan proses, ya. Proses kematian berarti proses pencabutannya nyawa manusia, ya. Nah, dari proses pencabutan nyawa manusia ini peristiwanya disebut dengan sakaratul maut, ya. Disebut dengan sakaratul maut. Ada satu keterangan yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Shaddad bin Aus. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala. Sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan bahwa al-mautu afda'u haulin fid dunya wal akhirati 'alal mu'min. Kematian itu adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Wa huwa asyaddu min nashril manashir. Dan ia merupakan suatu hal yang lebih menyakitkan dari goresan gergaji. Wa qaradin fil maqarid, dan sayatan gunting. Wa ghalyin fil quduri, dan panasnya air yang ada di dalam bejana. Walau annal maita nusyira fa akhbara ahla dunya bil maut, dan seandainya ada mayat yang dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia akan menceritakan kepada penduduk dunia bagaimana tentang sakitnya itu kematian, maka man tafa'u bi'aishin wala ladzu min naumin. Niscaya penghuni dunia itu tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak akan nyenyak dalam tidurnya. Ini pernyataan sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala an. Jadi memang jemaah sekalian rahimakumullah, kematian itu merupakan hal yang sangat mengerikan sekali, ya. Cuman kita saja tidak tahu karena kita belum mengalaminya. Andaikan kita mengalaminya pun kita tidak akan bisa bercerita dengan mereka yang masih hidup. Namun semua itu bisa kita dapatkan keterangan-keterangan
Ya. Dari dalil-dalil yang ada, baik itu dari firman Allah Subhanahu wa taala maupun dari dalil-dalil atau keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jemaah rahimakumullah, di antara beberapa dalil yang menegaskan tentang proses terjadinya sakaratul maut itu adalah pertama yaitu firman Allah Ta'ala di surat Qaf ayat yang ke-19 yang bunyinya adalah waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, yang artinya adalah dan datanglah sakaratul maut bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Jadi pasti semua kita akan mengalami sakaratul maut. Tidak ada orang yang mati yang tidak melewati proses sakaratul maut. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kalian semua lari darinya. Karena kengeriannya, kedahsyatannya pada saat terjadinya sakaratul maut. Ya. Ini merupakan kejadian yang akan kita alami prosesnya, ya. Dan perkara ini merupakan perkara yang tidak seorang pun bisa menggambarkan bagaimana proses terjadinya sakaratul maut. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ini akan terjadi. Ya. Bahkan ditegaskan oleh Allah dengan kalimat bil haqq, pasti akan terjadi. Ya. Maka yang akan meyakini ini adalah keimanan kita. Ya. Karena sekali lagi ini merupakan perkara yang gaib. Semua orang tidak akan bisa melihat proses terjadinya sakaratul maut itu. Yang bisa merasakan adalah mereka yang sedang merasakan di detik-detik kematiannya. Ya. Maka orang yang sedang berada di detik-detik kematiannya pun dia tidak akan bercerita dan tidak bisa bercerita. Ya. Andaikan kita mampu ketika sakaratul maut itu kita bercerita kepada orang yang sedang menemani kita, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, ya tentunya hal itu akan lebih menambah keimanan bagi yang masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jawabkan rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Qiyamah di ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, apabila nafas seseorang telah sampai di kerongkongan. Wa qila man raqa, dan dikatakan kepadanya raqa, raqin. Ya. Siapa yang dapat menyembuhkan? Kata raq ini dari kalimat ruqyah. Ruqyah itu kan maknanya adalah, makna dasarnya adalah jambi-jambi. Ya. Namun dia diartikan biasanya sebagai salah satu sebagai cara penyembuhan, ya. Baik itu dari penyakit, ya, non medis dalam tanda kutip maupun dari penyakit medis. Ya. Medis itu maksudnya penyakit jasad yang saya maksudnya. Karena pernah dulu ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembuhkan, ya, atas izin Allah menyembuhkan seorang kepala suku dari satu kabilah ataupun dari suku di Arab, yaitu dengan membacakan surat Al-Fatihah di ruqyah. Lalu penyakitnya sembuh, dan penyakitnya itu adalah penyakit jasadiyah,
karena terkena sengatan kalajengking. Wakila man raqa, dan dikatakan, ya, berarti saat itu begitu menyakitkan, yang sakitnya itu begitu luar biasa. Ya. Wakila man raqa, dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkanmu? Ya. Artinya siapa yang dapat meruqyah dari rasa sakitmu itu? Ya. Karena orang yang sedang sakaratul maut itu, mereka dalam keadaan yang sakit, dan rasa sakitnya itu melebihi rasa sakit yang sebelumnya dia derita. Sakit yang sebelumnya seseorang itu derita, bahkan dia sudah usahakan untuk berobat ke rumah sakit kah, berobat terapi non medis kah, dan yang lain sebagainya. Namun ketika rasa sakit dalam sakaratul maut itu datang kepadanya, ya maka dia tidak bisa berpikir mau kemana ini saya mau berobat. Karena penyakit yang telah lama dideritanya saja, dia sudah berusaha ke sana kemari untuk berobat dengan berbagai macam cara, tapi Allah belum izinkan dia sembuh. Ditambah dengan proses sakaratul maut ini, yang tentunya lebih menyakitkan dan lebih dahsyat. Maka saat pernyataan ataupun pertanyaan yang Allah tanyakan kepada orang yang sedang sakaratul maut ini, waqila man raq, siapa yang menyembuhkanmu? Dia tidak bisa menjawab. Dan ini pun tertuju kepada kita. Ketika nyawa kita sudah berada di kerongkongan kita, ya, maka siapa yang bisa memberikan kesembuhan bagi kita? Ya. Wa dhanna annahu al-firaq, kemudian Allah sebutkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahannya. Wal taffatis saqu bis-saq, dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan. Maksudnya bukan berarti secara zahir betis kiri dan betis kanan itu akhirnya merapat, tidak. Tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, kata Imam Asy-Sya'di rahimahullahu taala, adalah kesengsaraan yang menjadi satu. Semua berkumpul, kesulitan yang begitu luar biasa. Ya. Ila rabbika yawma idzinil masaq, dan kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu dihalau. Ya. Nah ini kelak setiap kita akan melewatinya, jemaah. Setiap kita akan mengalami fenomena sakaratul maut. Ya. Makanya kalau kita ingin mencoba untuk mentadabburi ayat-ayat yang membicarakan tentang proses sakaratul maut, ya, maka jika kita benar-benar merenunginya, ya kita akan sangat, ya, tidak nyaman sekali, ya, dan tidak tenang sekali hidup di dunia ini. Ya. Seperti itu. Tapi kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa hadis yang menjelaskan dan menerangkan tentang fenomena sakaratul maut ini. Diantaranya adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi kenapa kita banyak hanya menyebutkan dalil? Ya karena ini proses semua perkara gaib. Tidak ada yang tahu dari kita. Ya. Jadi nggak bisa kita mengarang-arang, bercerita-cerita, oh nanti orangnya begini, malaikatnya datang dengan bawa palu, dengan bawa ini. Kita nggak bisa mengarang seperti itu. Jadi kita semua harus tunjukkan dengan dalil. Ya. Sebagai bukti bahwa proses atau fenomena-fenomena yang akan terjadi yang tidak nampak dan tidak bisa kita indra dengan kedua mata kita, itu bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa semuanya itu ada keterangannya. Ya.
dan kita wajib untuk mengimaninya andaikan itu merupakan keterangan dari Al-Quran atau firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa beliau bercerita ini Ummul Mukminin tentang menjelang ajal menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yaday raqwah aw ulbah fiha ma, bahwa saat itu ya, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan beliau itu ada bejana kecil dari kulit yang berisi air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma', maka beliau memasukkan tangan ke dalamnya, ke dalam air itu. Fayamsahu bihi ma wajhahu, beliau kemudian mengusap wajahnya. Ya. Wa yaqulu, seraya beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Seraya beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Thumma nasaba yadahu, dan kemudian beliau menegakkan tangannya. Ja'ala yaqulu, seraya beliau mengatakan ya, ar-rafiqul a'la, ya, ar-rafiqul a'la, menuju rafiqul a'la, menuju rafiqul a'la, hingga akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya menjadi lemas semuanya. Bagaimana prosesnya, datangnya malaikat dan yang lain sebagainya, tentunya tidak ada yang tahu kecuali dijelaskan dengan dalil-dalil yang ada. Tapi di proses kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari apa yang beliau sampai lakukan sebelum Allah ya mencabut ruh beliau sallallahu alaihi wasallam, ini menandakan bahwa datangnya kematian itu begitu sangat dahsyat, begitu luar biasa. Bahkan sampai Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ya, dalam tanda kutip ya, saya menggunakan bahasa saya ya, seakan-akan beliau sangat tegang sekali terhadap proses terjadinya kematian tersebut. Karena sampai beliau minta bejana yang diisi air, kemudian sampai beliau ya mengusap muka beliau. Ini kan ya, sangat mengerikan sekali. Dan ini terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika ia menuturkan lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kondisi Nabi sudah mulai memburuk, ja'ala yataghasyahu, ya. Faqalat, maka Fatimah radhiyallahu taala anhu, Fatimah alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa begitu berat penderitaanmu wahai ayahku, ya. Al-yauma, ya. Begitu berat ya, ya, penderitaan wahai ayahku pada hari ini. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan bahwa ya, laisa ala abik karbun ba'daha. Lalu Rasul SAW menenangkan Fatimah putrinya bahwa tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Nah, ini dalil-dalil yang menandakan adanya proses sakaratul maut sebelum diwafatkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu taala anha juga beliau menceritakan ya, proses kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Kata beliau bahwa
lamma aghbitu ahadan bihaunil maut ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seakan-akan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak iri lagi kepada ketika ada orang kok diwafatkan dengan mudah. Seakan-akan kok tidak ada rasa sakit yang menimpa pada dirinya. Padahal mereka selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan orang-orang yang tentunya tidak lebih dekat dengan Allah dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, justru kematian beliau begitu sangat seakan-akan menyakitkan bagi beliau. Artinya apa ya Mas? Rahimakumullah. Artinya adalah bahwa ketika kita melihat proses kematian seseorang, entah itu ada yang dimudahkan oleh Allah seakan-akan dia itu tidak merasakan sakit, belum tentu dia tidak merasakan sakit. Ya. Ataupun ketika dia tidak merasakan sakit, ya, belum tentu dia hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang matinya dalam keadaan baik ataupun husnul khatimah. Begitu pula sebaliknya, ketika mungkin ada di antara kita yang melihat proses kematian seseorang yang seakan-akan begitu sangat menyakitkan, lalu kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah orang yang semasa hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Jadi pernyataan Ummul Mukminin itu menandakan bahwa sakitnya kematian yang dirasakan oleh setiap hamba saat dia mengalami proses, ya, pencabutan ruh, maka itu bukan mutlak menandakan bahwa dirinya adalah hamba yang semasa hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min atqan nas, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah mengatakan ketika ada 3 orang yang pernah mempertanyakan tentang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian yang 3 orang ini akhirnya punya azam untuk tidak mau tidur, mau sholat terus, kemudian tidak mau berbuka, mau berpuasa terus, dan yang satunya lagi tidak mau menikahi wanita karena nanti akan menyibukkan dia dalam urusan dunianya sehingga dia tidak bisa ibadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Demi Allah, aku adalah hamba yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah. Tapi kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan menunjukkan bahwa beliau sombong tentang ketakwaan dan ketakutan beliau kepada Allah. Tapi beliau ingin mendidik ini umat beliau, ingin mendidik sahabat pada saat itu, jangan terlalu dulu juga dalam beribadah kepada Allah. Ada hak-hak jasa dia, ada hak-hak yang harus ditunaikan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Itu juga ada, ya. Sampai Nabi mengucapkan kalimat atqakum wa akhsyakum lillah. Aku hamba yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Tapi dalam proses kematian beliau begitu menyakitkan. Apakah kita bisa katakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika proses kematiannya saat sakaratul mautnya beliau merasakan begitu kesakitan itu akibat dosa-dosa beliau ketika beliau masih hidup? Ya. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam qad ghufira dzunubah, ya, atau khotoyahu, kesalahan beliau sallallahu alaihi wasallam, andaikan ada kesalahan itu sudah dihapus oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi tetap beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami proses sakaratul maut.
Ya. Karena memang setiap jiwa ya, pasti akan mengalami proses sakaratul maut itu. Ada yang ditampakkan rasa sakitnya dan ada yang tidak tampakkan rasa sakitnya. Semua itu ya perkara-perkara yang gaib seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah ya. Berbicara tentang masalah kematian, sekali lagi bahwa proses itu merupakan proses ketika malaikat maut mencabut nyawa seseorang. Maka tentunya proses pencabutan nyawa setiap orang itu akan berbeda-beda. Ya. Kalau nyawanya orang-orang kafir, ya tentunya proses pencabutannya berbeda dengan nyawanya orang-orang yang beriman. Dan ini diberikan keterangan di dalam Al-Quran di surat An-Nazi'at ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta." Yang artinya adalah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan nashta, lemah lembut. Ya. Jadi ya, nyawa setiap hamba Allah ini ada yang dicabut dengan keras dan ada yang dicabut dengan lembut. Ya, tentunya ini kembali kepada amaliyah dia ketika dia diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Maka banyak sekali keterangan-keterangan jemaah sekalian rahimakumullah terkait dengan proses di mana ketika malaikat itu mencabut nyawa seseorang. Ya. Ketika malaikat ini mencabut nyawa orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka tentunya proses pencabutannya sangat keras dan sangat sulit. Ya. Nah, ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasul SAW bersabda, "Wa innal abdal kafira," dan sesungguhnya hamba yang kafir, "idza kana fi inqita'i minad dunya," jika akan berpisah dengan dunia, "wa iqbali minal akhirat," dan menyongsong ke akhirat, maka nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, akan turun kepadanya dari langit malaikat yang sudul wujuh, mukanya hitam, ma'ahumul musuh, ya, ma'ahumul musuh, ya, dan dia membawa sesuatu dari neraka. Fayadlisuna minhum madal basar, maka mereka duduk sepanjang mata memandang jauh. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Jadi banyak nanti malaikat itu akan mengitari dia, akan mengelilingi dia, tapi madal basar, ya, sejauh mata memandang, jadi banyak sekali. Ya. Lalu kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa, malakul maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, ya, hingga dia duduk di atas kepalanya. Lalu kemudian fayaqulu, dia mengatakan, ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang keji, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab, keluarlah kepada kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Qala, lalu kemudian ya, dikatakan fatufarraqu fi jasadihi. Ya. Jadi jasadnya itu dipisahkan dengan ruhnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'us sufudu minas sufil mablul. Maka ruh itu dicabut. Ya. Tapi proses pencabutannya itu layaknya mencabut as-sufut ataupun safut. Ya. Ya. Safut atau sufut itu penggerek. Ya. Yang dimana
banyak mata besinya. Ya. Jadi kalau kita misalnya kita contohkan saja sikat tapi dari besi, ya, yang banyak apanya, duri-durinya lah gitu. Lalu kemudian diletakkan di bulu ataupun kain wol yang basah. Lalu kemudian seakan-akan seperti itu, ya. Ketika ada sufut ataupun sisir besi, ya, lalu kemudian diletakkan di kain wol yang basah, kemudian ditarikkan, begitu susahnya luar biasa kan, nyangkut seperti itu. Itu proses terjadinya pencabutan nyawa orang-orang kafir, ya. Faya'khudhuha, kemudian diambillah ruhnya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilka sumu. Ya. Maka ketika malaikat itu mencabutnya, ia tidak membiarkan sekejap mata pun hingga ia bungkus dengan kain hitam kelam dari rambutnya. Ya. Lalu kemudian roh tersebut pergi dengan bau busuk yang paling menyengat di muka bumi. Alhamdulillah. Ya. Jadi begini proses ketika ruh itu dicabut dari jasadnya orang-orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal di ayat yang ke-50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Kalau sekiranya engkau melihat ya Muhammad ketika para malaikat itu mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka. Lalu kemudian mereka mengatakan, "Dzuqu adzabal hariq." Rasakanlah siksa neraka yang membakar. Ya. Ini merupakan kengerian yang sangat dahsyat. Ya. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa melihatnya kejadian itu, karena itu semua perkara yang gaib. Jadi yang kita imani adalah keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka sekali lagi, jamaah sekalian rahimakumullah, bisa jadi ketika kita melihat orang-orang kafir yang meninggal kok kayaknya dengan tenang. Ya. Tapi pada hakikatnya sungguhnya nyawa mereka itu tersiksa oleh para malaikat. Kalau kita mau mengimani, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena ini semua sekali lagi perkara yang gaib, tidak ada satupun dari kita yang diperlihatkan tentang proses terjadinya kematian tersebut. Begitu. Jawab rahimakumullah. Adapun orang-orang yang beriman, ya, maka orang-orang yang beriman, Allah dan Rasulnya mensifati ruh mereka ketika dicabut itu dengan cara yang lembut, ya. Dengan cara yang lembut dan begitu mudah, bagaikan air yang keluar dari cerek, ya. Jadi seperti air yang dituangkan dari cerek. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih meneruskan hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa innal abdal mu'mina idza fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Dan sesungguhnya hamba yang beriman jika mereka akan dipisahkan dari dunia dan akan menuju kepada akhirat, maka nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh. Maka para malaikat dari langit itu akan turun, ya, dengan wajah yang putih. Ka'anna wujuhahum asyams. Jadi putihnya wajah-wajah mereka itu ya seperti apa? Sinar matahari.
Ma'hum kafan min akfanil jannah. Dia membawa kain kafan dari kain kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Ya. Begitu juga selain dia membawa kain kafan, dia membawa wewangian dari surga juga. Ya. Lalu kemudian hatta yajlisu minhum maddal basar. Malaikat-malaikat itu semuanya duduk menyaksikan. Maddal basar, sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut mengucapkan hatta yajlisa inda ra'si, sampai duduk di sisi kepalanya seraya mengucapkan ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, ya. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah. Maka fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah, ya, man fis saqa, ya. Keluarlah, ya, ruh tersebut bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong yang terbuat dari kulit, ya. Faya'khudhuha, ya, maka roh itu diambil, ya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut itu mengambilnya, ya. Terus, ya, maddal ain, ya, sepanjang mata memandang. Terus artinya kalau bahasa kita estafet, diambil, dipegang. Setelah diambil semuanya kemudian diletakkan di kafan dan yang telah diberi hanut, ya, yaitu wewangian dari surga. Nah, sehingga dari jenazahnya tersebut, ya, jenazah yang telah ditinggal ruhnya semerbak aroma misk terwangi yang ada di bumi ini. Begitu wangi. Ya, tak ada orang yang merasakan baunya wangi, ya juga, ya, bukan berarti bahwa bisa jadi orang ini, ya, orang-orang yang nafsnya ataupun jiwanya atau ruhnya baik, ya juga tidak. Barangkali dikasih minyak misik sebelum dia wafat, habis pakai parfum. Tapi yang jelas ini semua keterangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, oleh karenanya, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala dalam proses pencabutan ruh kita, Allah mencabut ruh kita atau nyawa kita itu dalam keadaan husnul khatimah, ya. Itu ruh-ruh yang dicabut ketika jasad ini sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakaratul maut, tinggalkanlah sakaratul maut. Artinya tinggalkan, yaitu semua masing-masing akan merasakan itu. Tapi tentunya harapan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala bisa Allah cabut ruh kita dalam keadaan baik dan kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, begitu. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian muncul mungkin pertanyaan tentang mengapa Rasulullah dalam sakaratul maut itu sampai beliau menderita. Jadi proses pencabutan ruh beliau itu begitu seakan-akan menyakitkan, ya. Dan bahkan mungkin hal ini juga dialami orang-orang mukmin di antara kita. Dulu itu saya pernah dengar, Pak, ada seorang kiai yang wafat, namun wafatnya susah, ya. Seakan-akan kayaknya, ya, proses sakaratul mautnya itu, ya, seakan-akan kalau dari kasat mata kita ini, dari penglihatan kita ini sulit nih, begitu. Lalu ada orang yang nyeletuk, ya, itu kebetulan kiai saya dulu yang ngajar saya ngaji. Dia nyeletuk, oh ini mungkin aslinya hatinya busuk nih, gak benar nih, begitu. Ya, langsung menuduh seperti itu, ya. Padahal Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakaratul maut yang begitu menyusahkan buat beliau. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai rumus, ya, ataupun dalil bahwa
keadaan seseorang dalam sakaratul maut ketika seakan-akan susah itu menunjukkan bahwa dia orang-orang yang termurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun keadaan orang-orang yang seakan-akan gampang kematiannya, kemudian kita langsung bisa memvonis bahwa dirinya adalah dalam keadaan teridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu akan terjadi juga kepada mereka orang-orang non-muslim. Ya. Apakah kita berani mengatakan bahwa mereka yang mati dalam keadaan mudah, gampang? Dari kalangan mereka orang-orang non-muslim kita katakan bahwa kematiannya itu kematian yang baik? Kan tidak, ya kan? Karena dia mati dalam keadaan kafir. Makanya kalau kita melihat dari proses kematiannya Rasulullah dan sakaratul mautnya, maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjawab ya, tentang kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tetap mengalami sakaratul maut dan begitu memberatkan bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kata beliau, hal ini mengandung dua manfaat. Ya. Ada manfaat yang bisa kita ambil lah istilahnya pelajarannya. Pertama, agar supaya orang-orang itu tahu kadar sakitnya kematian. Dan sakaratul maut itu tidak kasat mata. Ya. Tujuannya itu, kalau tidak dirasakan oleh seorang nabi ataupun rasul yang diutus kepada umat tersebut, kan tentunya orang nggak akan percaya. Misal yang ngomong saya, ya, ataupun yang merasakan saya, orang mungkin nggak akan percaya. Atau bahkan kadang kalau yang merasakan saya, tentunya orang akan menuduh, wah ini Ustadz Sani itu berarti aslinya hatinya busuk, nggak baik, kehidupannya jelek, aslinya dosanya banyak, kan begitu. Tapi kalau yang merasakan seorang rasul, kan ini bisa menjadi salah satu dari pelajaran buat umatnya. Yang mana mungkin kita akan menuduh Rasulullah itu begini dan begini, karena beliau adalah seorang rasul yang kita yakini ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga sekarang ya, tuntunan ajaran lalu kemudian teladan beliau itu membawa ke arah yang baik kepada kita semuanya. Jadi itu ya, jadi manfaatnya ya agar supaya orang-orang tahu bahwa sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah kata beliau, mungkin akan terbetik di benak sebagian orang, mereka adalah para kekasih Allah, para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah. Mengapa mengalami kesengsaraan seperti itu? Padahal Allah kan mampu juga bisa memberikan keringanan bagi mereka. Ya, bisa dijawablah bahwa jangankan ketika proses sakaratul maut, ketika dalam kehidupannya aja kan Allah juga bisa memberi kenyamanan buat para rasul yang diutus oleh Allah. Tapi yang terjadi apa? Banyak para nabi dan para rasul justru malah ada di antara mereka yang wafatnya dibunuh oleh umatnya sendiri. Banyak nabi dan banyak rasul yang ditentang dakwahnya. Ya, kalau Allah mau kan Allah bisa memberikan perlindungan kepada para nabi dan rasul ini dalam dakwahnya, Pak. Ya. Atau bagi mereka-mereka yang kalau bahasa kita ngeyel didakwahi, ya langsung Allah Subhanahu wa taala siksa pada saat itu. Allah langsung adab, langsung hukum pada saat itu. Ya. Jadi bisa kita jawab seperti itu. Ya. Toh Allah juga bisa kok memudahkan proses sakaratul mautnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak seperti itu, ya. Karena sekali lagi tadi kalau kita mau jawab di poin yang pertama juga bisa, dan yang kedua perlu kita tahu bahwa asyadul bala, manusia yang paling berat ujiannya itu adalah al-anbiya, para nabi dan rasul. Ya, sehingga ketika selama ya para nabi dan rasul ini belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai detik-detik kematian mereka, ya tetap ujiannya itu lebih berat dibanding ujian manusia yang lainnya. Bahkan mungkin bisa jadi bahwa sakaratul mautnya kita ini berbeda dengan sakaratul mautnya
Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kadarnya, ya, karena sudah sunnatullah, ya. Asyaddul bala, yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan para rasul. Ya tentunya ketika ditimpa sakaratul maut dan yang lainnya, tentunya para nabi dan rasul yang akan merasakan lebih sakit dibanding kita semua. Jadi dan sakaratul maut ini kan ujian, Pak, bagi kita, ya. Ujian bagi kita, apakah kita kuat, ya, untuk menghadapinya. Nah, nanti akan kita sedikit bahas tentang alam barzah dan ada beberapa mukadimahnya yang berkaitan dengan apa? Dengan masalah kematian, ya. Sedikit akan kita sampaikan terkait dengan masalah kematian. Karena itu bagian daripada ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya sehingga, ya, siapa yang bisa melewati ujian tersebut, ya, berarti dia sukses. Atau mungkin dia sebagai penggugur dosa. Jadi manusia itu sampai detik-detik kematiannya aja masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Ya. Makanya dulu pernah saya dulu pernah memahami sebelum, ya, membaca beberapa riwayat-riwayat, ya, terkait dengan apa? Proses kematian dan sakaratul maut, ya. Dulu pertama ikut kajian apa tematik, ya, selain kajian kitab. Kalau kitab dulu kami menekuni kajian Al-Walid Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Tapi pertama kali mengikuti kajian tematik itu Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, itu beliau membahas tentang masalah kematian dan prosesnya. Beliau pernah menjabarkan bahwa di antara, ya, penggugur dosa, ya, itu kan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bersabar, ya, maka semakin banyak pula dosanya akan berguguran dari ujian tersebut. Nah, salah satu daripada ujian itu adalah sakaratul maut. Sakaratul maut itu merupakan ujian terakhir hamba, di mana yang menentukan, nanti akan kita bahas apa yang terjadi itu di sakaratul maut itu. Nanti akan kita bahas, ya. Jadi sakaratul maut itu ngeri. Dia dihadapkan dengan apa? Dengan syaitan yang masih saja, ya, berusaha untuk mengkufurkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya begitu. Detik-detik kematian kita itu syaitan itu masih apa? Masih tetap saja berusaha untuk mengkufurkan kita. Kan ngeri. Padahal saat itu kita sedang diuji oleh Allah dengan dahsyatnya rasa sakit dan lain sebagainya. Ya. Ketika kita di dunia saja, ketika kita sebelum wafat saja masih diberikan usia saja, saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kan ada sebagian dari kita yang tumbang dari keimanannya. Ya kan? Padahal mungkin baru diuji nggak makan hari ini misalnya, ataupun nggak makan kemarin, dia sudah berani menggadaikan akidahnya, dia sudah berani berbicara yang tidak benar, dia sudah berani mengambil hak orang lain, kan begitu. Nah ini ujian sakaratul maut yang sakitnya luar biasa. Kira-kira mampu nggak kita saat diuji seperti itu? Kemudian syaitan mengiming-imingi kita, lah sekarang sudahlah kamu lari keluar dari, ya, agamamu itu salah yang kamu ikuti dan lain sebagainya. Kan pernah ada kisahnya Imam Ahmad bin Hambal, kan, ya, ketika apa beliau menceritakan, ya, saat itu ini diceritakan oleh putranya, ya, Muhammad bin Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hambal itu kakinya, ya, di atas kakinya itu ada syaitan, ya. Bahkan sampai kakinya Imam Ahmad bin Hambal itu digigit oleh syaitan. Ya. Ya. Sudahlah, ya, kamu telah jauh, ya, kamu telah jauh dariku. Jadi artinya, ya, kamu telah meninggalkanku jauh, ya.
Jadi agama yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal seakan-akan kata setan itu mengelabui salah yang ini salah. Tapi makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu saat itu seakan-akan kayak mengigo dilihat oleh putranya. Ya. Sekarang sudah tidak. Sampai sebegitunya. Kemudian diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal saat itu. Nah, jadi begitu ya. Sampai detik-detik kematian kita pun ya, syaitan itu tetap masih berusaha untuk apa? Untuk menjadikan kita ini kufur dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah ya. Ya, ini mungkin menjadi latihan buat kita. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ujian itu ujian berupa din agama kita, ya maka ya coba berusahalah menjadi hamba Allah yang sabar dalam ujian tersebut. Karena nanti semakin ya semakin usia kita semakin tua ya tentunya ujian-ujian yang sekiranya di usia muda kita tidak mampu untuk bisa bersabar, apalagi di saat kita sudah tua renta, mungkin fisik sudah berkurang ya, lalu kemudian finansial juga sudah berkurang, maka tentunya kan itu lebih berat. Tapi kalau kita sudah latih sejak masa muda kita, maka tentunya hal-hal yang akan kita lewati di usia tua kita, bahkan saat kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita hadapi dengan sabar. Seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk melengkapi tentang pembahasan masalah kematian. Baik. Kemudian ini ada dua pertanyaan mungkin dari pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah jiwa yang matinya dicabut dengan lembut masih merasakan rasa sakit? Bagaimana caranya agar Allah mencabut nyawa dengan lembut? Nah, tadi sudah kita sebutkan. Pertama, ini perkara-perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui keadaan seseorang itu sakitnya bagaimana, apakah merasakan sakit ataupun tidak. Itu pertama. Dan yang kedua, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang ya proses pencabutan ruh seseorang, ya proses pencabutan ruh seseorang, maka ini berbeda dengan proses sakaratul mautnya. Ya, jadi sakaratul maut terlebih dahulu, lalu kemudian proses pencabutan ruh seseorang. Ya, jadi dibedakan. Ya, jadi begitulah. Adapun pembedaannya, ya jaraknya ataupun bagaimana, nah itu tidak ada yang tahu. Karena itu perkara yang gaib sekali lagi. Ya. Makanya kita katakan tadi, kalau ruhnya orang mukmin maka dicabut dengan mudah, kan seperti itu, ya kan? Tapi ketika proses dicabutnya dengan mudah, ya, apakah dia masih merasakan sakit ataupun tidak? Nah, kadang kan ada yang menyimpulkan bahwa ya berarti tidak, lalu dicabut dengan mudah, kan begitu. Jadi bukan seperti itu, ya. Nah, kalau kita melihat merujuk dari apa yang pernah terjadi yang dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap merasakan sakit. Jadi begitu Ibu, ya. Di masing-masing kita akan mengalami sakaratul maut, ya. Dan juga akan mengalami proses pencabutan. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan terkadang, ya, nanti akan kita bahas ya. Bahkan terkadang ada ya, seseorang yang ya, kita lihat dia wafatnya sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Tapi kita tidak tahu, ya. Tidak tahu proses bagaimana dia sakaratul mautnya, begitu juga proses pencabutan nyawanya. Kita tidak melihat itu. Ya. Karena itu perkara yang sekali lagi gaib. Ya, tidak bisa diindra dengan mata kita. Makanya yang wajib kita yakini dari situ, bahwa orang yang beriman ruhnya akan dicabut dengan mudah, tapi tetap melewati sakaratul maut. Ya. Sakaratul maut itu ya tentunya akan dirasakan oleh siapa saja, dan itu sangat menyakitkan luar biasa. Jadi begitu. Nah, makanya sakitnya bagaimana ya? Tadi sebagaimana perkataan siapa? Saddad bin Aus kan. Kalau orang melihat itu ada orang yang ketika sakaratul mautnya itu ditampakkan,
ya, ataupun pencabutan nyawanya itu ditampakkan ya, maka orang akan khawatir dan takut ya, dan akan was-was dalam kehidupannya. Ya, akan was-was. Ya itu kan menjadi ujian bagi kita. Kalau ada yang bertanya begini, kenapa enggak Allah tampakkan aja Ustaz biar semua beriman? Itu namanya bukan akhirnya bukan apa, dunia itu bukan sebagai ujian untuk orang-orang, untuk hamba-hamba Allah. Ya. Meskipun Allah tahu akhir kesudahan setiap hamba, meskipun Allah tahu semuanya, makanya semua ujian itu tujuannya apa? Untuk melihat siapa di antara hamba-hamba Allah itu yang jujur dalam keimanannya. Meskipun Allah tahu kita jujur atau enggak dalam keimanan kita. Jadi begitu, Allah alam. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menyikapi kesesuaian antara kengerian proses sakaratul maut yang begitu berat dengan salah satu hadis yang mengatakan mudahnya sakaratul maut orang yang beriman. Yang seperti ini tadi sudah ya kita sebutkan ya. Bedakan antara sakaratul maut dengan pencabutan ruh. Bedakan ya. Bedakan antara sakaratul maut dan kenapa? Karena pembahasannya beda dan dalilnya beda. Bahasanya beda dan dalilnya beda. Lah adapun prosesnya seperti apa detailnya tidak dijelaskan. Yang jelas ada sakaratul maut yang begitu memberatkan. Artinya detik-detik kematiannya. Nah kalau pencabutan roh berarti kan kematiannya seperti itu. Ya. Dan tidak ada keterangan yang lebih ya, kecuali dengan dari dalil-dalil baik dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang tadi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Seperti kalau nggak salah kemungkinan Rasulullah ketika Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Ibrahim, dan kemungkinan di situ Nabi Ibrahim menjelaskan proses sakaratul maut beliau yang katanya seperti ditusuk dengan 40 pedang gitu Ustaz. Apakah ini ada hadisnya sahih atau tidak Ustaz? Jazakallah khairan. Tuyuk. Anda belum pernah mendengar itu. Anda belum pernah mendengar itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin PR buat saya, insyaallah. Ada yang lain? Izin Ustaz, jika seseorang menjelang kematiannya diuji dengan sakit yang begitu lama, bahkan sakitnya payah, untuk orang-orang yang dalam ketaatan dikatakan sebagai penggugur atau penghapus dosa. Bagaimana mereka yang dalam tidak ketaatan atau orang-orang fasik, apakah penggugur dosa atau malah itu ajab? Yang kedua, apakah husnul khotimah kita minta ketika kita masih hidup atau kita boleh mendoakan yang sudah meninggal semoga husnul khotimah padahal kita tahu meninggalnya dalam keadaan buruk? Terima kasih Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi kaitannya dengan ujian yang menimpa pada orang yang tidak pernah taat kepada Allah begitu. Sama Pak, baik itu ujian itu misalnya sakit ya, sakit yang diderita seseorang ya, itu baik mereka orang yang taat ataupun orang yang tidak taat, tapi selama rasa sakitnya yang dia alami itu tidak menyebabkan dia banyak protes terhadap takdir Allah, ya kan? Dan dia bersabar dengan sakitnya itu. Jadi sabar itu adalah bisa menahan diri untuk tidak bermaksiat. Karena ada orang yang sudah diberi penyakit tapi tetap maksiat kan ada. Nah, sabar ketika tertimpa penyakit itu ya dia bisa menahan diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Nah selama dia bisa bersabar seperti itu maka karena kan ini ujian. Setiap ujian itu pasti akan ada pahalanya dan salah satu fungsinya adalah menghapus dosa-dosa kita. Ya, maka mungkin itu cara Allah ketika Allah ingin menghapus dosa hamba tersebut atas perbuatan dia sebelumnya, yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit tersebut. Sehingga semuanya entah itu orang yang taat ataupun orang yang tidak taat yaitu sebagai penggugur bagi dosa dia. Kecuali yang sakit itu adalah orang kafir. Berbeda lagi kasusnya ya. Kalau yang sakit orang kafir ya itu tidak bisa menggugurkan dosa dia. Karena dia saja sudah kufur, tidak beriman kepada Allah, apalagi beriman dengan pahala dan dosa. Sebagaimana yang tertera
dan yang yang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Jadi seperti itu. Jadi sama aja. Ya kalau dia bisa sabar, dia mengukur dosa dia. Nah, adapun dosanya dosa yang mana, tentunya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena kalau dosa besar itu kalau disebutkan oleh para ulama sepakat harus dengan cara taubatan nasuha. Pengakuan bahwa dirinya telah melakukan dosa besar itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil yang akan digugurkan oleh Allah atas kesabaran terhadap penyakit yang menimpa pada dirinya. Seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua adalah tentang husnul khatimah. Apakah husnul khatimah itu bisa disematkan kepada orang yang sudah wafat kan? Meskipun apa tadi? Meninggalnya buruk, dalam keadaan buruk ya. Husnul khatimah namanya husn itu adalah baik. Khatimah artinya apa? Penutup. Jadi akhir kesudahan yang baik, seperti itu. Nah, seseorang dianggap husnul khatimah, ya ada beberapa keadaan. Maksud beberapa keadaan yang sesuai dengan dalil yang menyebutkan tentang seseorang itu dianggap sebagai orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di antaranya ketika dia wafat dalam ketaatan kepada Allah. Ketika dia wafat mungkin di momen-momen ataupun di waktu-waktu yang baik. Jadi seperti itu, ya. Jadi nggak bisa kita katakan ketika di masa hidupnya bahkan mungkin dia meninggalnya itu justru malah tidak dalam keadaan ketaatan, malah bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian kita sematkan dia husnul khotimah, insyaallah. Ya tidak, ya. Jadi seperti itu. Jadi dia dan doa bagi kita agar supaya diwafatkan sebagai husnul khotimah itu ya doa ya sebelum kita diwafatkan, ataupun doa sebelum orang yang ingin kita doakan agar supaya husnul khotimah itu sebelum diwafatkan. Ya kalau sudah diwafatkan ya kembali kepada kematian dia sebelumnya bagaimana gitu Pak. Contoh, saya doakan antum semoga Allah wafatkan antum dalam keadaan husnul khotimah. Jadi begitu. Karena antum belum wafat. Tapi kalau misalnya si fulan sudah wafat tapi udah su'ul khotimah dia. Misal habis malamnya habis minum khamr karena kebanyakan, tiba-tiba ya dia pengen buang air kecil, masuk kamar mandi kepleset meninggal. Ya. Jadi matinya dalam keadaan masih sakrah, masih mabuk seperti itu. Lalu kemudian kita doakan ya Allah wafatkan dia dalam keadaan dia udah su'ul khotimah matinya. Ya, sudah dalam keadaan setelah dia minum khamr. Kalau dikatakan begini, loh jangan langsung memvonis dia su'ul khotimah gitu. Bisa jadi dia gimana husnul khotimah orang matinya habis minum khamr? Khamr hukumnya haram. Ya bisa jadi saat mabuk dia taubat sama Allah. Ya, kalau ada orang yang sakrah mabuk bisa diterima taubatnya ya. Orang nanti akan zina, tengah-tengah zina, ya Allah saya bertobat kepadamu. Ini jadi istihza akhirnya. Seperti itu Pak ya. Jadi doa husnul khatimah itu bagi orang yang masih diberi usia oleh Allah. Dan kita mendoakan mereka mudah-mudahan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga kepada kita. Ya bagi mereka yang sudah wafat misalnya dalam keadaan su'ul khatimah, ya atau kita tidak tahu apakah mereka husnul khatimah ataupun tidak. Tapi mereka wafatnya bukan dalam keadaan maksiat misalnya. Ya kita doakan saja kepada Allah, ya Allah, ya mudah-mudahan orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan. Seperti itu. Ataupun ya Allah, ya tetapkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Kan kita nggak tahu. Ya. Kecuali kalau kita tahu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu, Pak, ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya, satu lagi, Pak. Baik. Pertama tentang istilah mati suri sendiri saya nggak tahu. Ya. Apakah kematian sejenak kemudian dia bisa hidup lagi? Itu pernah ada, saya belum dapat sih Pak. Saya sekali lagi belum pernah dapat
kejadian itu terjadi pada sahabat ya Nabi ya. Tapi mungkin kalau cerita-cerita orang yang pernah mati suri dan yang lain sebagainya mungkin, tapi wallahu alam ya, apakah benar itu mati suri ataupun tidak. Bisa jadi dia cuman hanya koma, tapi katanya koma pun jantungnya berhenti Ustaz dan lain sebagainya. Kalau secara medis saja, kalau jantung berhenti nggak bisa memompa darah, berarti kan semua akan rusak, ya kan? Semua organ-organ tubuh seseorang itu akan rusak. Ya. Jadi mungkin sebatas kemampuan, sependek pengetahuan saya, orang mati suri itu mungkin koma, bisa jadi begitu. Tapi ada yang katanya sampai sudah dimandikan, dikafani, bangkit lagi. Itu saya nggak tahu benar nggak ceritanya gitu. Ya, sudah dikafani, bangkit lagi kan gitu. Nah, terkait dengan ketika seseorang itu dalam perjalanan mati surinya, misalnya ada cerita begitu. Kemudian dalam perjalanan mati surinya dia mendapatkan ini, mendapatkan itu dan yang lain sebagainya. Baik. Kemudian setelah dia hidup, lalu kemudian kok dia menjadi dukun. Dia seakan-akan ada wahyu dalam mimpinya tersebut, dalam perjalanan spiritual mati surinya itu. Dia mendapatkan pejangan ini akhirnya menjadi dukun dan lain sebagainya. Nah, sekarang begini, kalau yang dia lakukan dan apa yang dia bicarakan itu menyelisihi dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas ini syaitan bukan Allah. Ya, ini syaitan. Kenapa? Satu, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala merubah syariat yang dulu telah diamanahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas. Itu iya. Alam, tapi itu bisa jadi syaitan yang menyembuhkan kan. Terkadang itu sebuah keyakinan itu terbentuk dengan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikasih kesembuhan. Bisa jadi seperti itu, Pak. Ada orang misal maaf ya, yang datang ke si fulan ini, ya dikasih kesembuhan oleh fulan tersebut dengan misalnya dibacakan jambi-jambi. Kalau atau ada dulu orang yang katanya tersambar beledek kan, anak kecil tuh ya, kemudian dicelupkan pakai tangannya aja, jarinya airnya diminum bisa menyembuhkan orang gitu. Ya sampai sekarang itu orangnya nggak kaya lagi, jadi miskin ya. Jadi artinya apa ya, bisa kita katakan bahwa ini bisa jadi ujian dari Allah ya. Allah uji apakah orang ini percaya dengan orang ini ataupun tidak gitu. Ketika disandingkan dengan dalil, kemudian disandingkan dengan katanya dia dapat wangsit kah, wahyu kan dan lain sebagainya. Tapi dari sisi pelaksanaannya, amaliyahnya kok bertolak belakang dengan pelaksanaan dan amaliyah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka ini jelas, ya jelas bukan, entah itu bukan dari wahyu dari Allah atau bukan. Ya. Meskipun misal dia disembuhkan oleh Allah, bisa jadi itu menjadi ujian. Kira-kira mana yang mau kita percayai? Ada orang yang datang ke dukun lalu kemudian ada yang dikayakan nggak Pak? Kira-kira? Ada juga kan? Lalu apakah kita akan mengatakan oh dukun ini benar gitu kan? Enggak. Tetap yang namanya dukun ya tetap dukun salah. Begitu ya. Mungkin pada saat itu diuji oleh Allah, dan orang-orang yang nantinya akan datang kan akhirnya menjadi ujian buat dia. Apakah dia percaya dengan orang ini yang jelas-jelas dalam nas, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dia mengetahui perkara yang gaib, perkara yang akan datang seperti itu jelas-jelas nas menunjukkan bahwa hal itu dusta ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bisa jadi itu masuk ke ranah ujian buat kita, Pak. Jadi gitu. Ada perjalanan spiritualnya. Sekali lagi, kalau ada amalan ataupun ucapan yang menyelisihi dari amalan dan ucapan yang pernah dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentunya hal itu ya bertolak belakang dengan syariat. Ya sama halnya dengan misalnya ada orang sesoleh apapun, Pak, ini bukan dukun lah. Entah itu habib lah, entah itu kiai lah, entah itu ustadz lah dan yang lain sebagainya. Ketika dia mengaku bahwa dia bertemu dengan Rasulullah ataupun dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala atau lain sebagainya lah. Kemudian ada titipan dari mimpinya tersebut untuk mengamalkan ini, mengamalkan itu. Sedangkan amalan-amalan tersebut, amalan-amalan yang ternyata
bertolak belakang dengan amalan Rasulullah SAW. Misalnya suruh ngerjakan sholat zuhur 5 rakaat misalnya begitu, ataupun misalnya suruh mengerjakan sholat taraweh 200 rakaat gitu. Ataupun misal suruh mengerjakan puasa ya, puasa 5 hari puasa, 1 hari nggak puasa, 5 hari puasa, dan amal-amal yang lainnya lah, misalnya begitu. Lalu kemudian ada sebagian dari ustadz atau kiai dan lain sebagainya itu kemudian mengatakan, ini saya dapat ini dari Rasulullah setelah mimpi begini, harus mengamalkan ini. Tetap kalau sudah bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap dia tertolak, ya, dia tertolak. Jadi seperti itu, ya. Tidak bisa, ya, karena semua ya sudah selesai hingga zamannya di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah. Kayak ada seorang wanita yang ketika turun firman Allah surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu yang punya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madina. Setelah itu kemudian Allah wafatkan beliau di tahun kewafatan beliau. Maka sahabat Umar dan Abu Bakar itu mengunjungi seorang wanita yang dulu sering dikunjungi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan itu menangis. Ya, ketika menangis ditanya ya oleh sahabat Umar dan Abu Bakar, kamu menangis kenapa? Apa menangis dengan wafatnya Rasulullah? Tidak, bukan menangisi wafatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah wafat berarti wahyu itu telah putus. Ya enggak? Wahyu dari Allah telah selesai, berarti syariat telah sempurna, selesai. Jadi itu maksudnya. Ya sehingga apapun itu yang di ini kalau berselisih ataupun bertolak belakang dengan yang dibawa oleh Rasulullah ya tentunya ya berseberangan ya, ini bentuk pengingkaran terhadap apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan kepada kita, begitu ya. Sekali lagi Pak ya, jadi proses mati suri wallahu taala alam, kebenarannya mati suri apakah dia benar-benar mati ataupun tidak, ataupun mungkin pernah menyaksikan sendiri di antara antum jamaah di sini benar-benar mati Ustaz, sudah kita kafani, sudah kita bawa di keranda, mau kita masukkan ke liang lahat, dia bangun minta baju begitu ya, misal contoh begitu ya. Mungkin kalau ada yang pernah ngelihat sendiri ya, cuman biasanya orang yang dia mengaku telah mati suri itu kan sebenarnya mungkin dia masih di rumah sakit, kadang begitu, jadi dia masih koma dan lain sebagainya ya. Dan saya belum mendapatkan cerita itu kalau dia sudah mati ya, wallah alam. Kalau dari kisah sahabat ataupun tabi'in tidak mati. Cuman kalau ada yang diwafatkan kemudian dihidupkan lagi, orang dahulu memang pernah ada. Seperti disebutkan dalam Al-Quran kan, di contohnya apa? Ashabul Kahfi. Tapi jasadnya hancur nggak Pak? Hah? Ashabul Kahfi nggak hancur. Ataupun apa? Kisahnya apa? Uzair ya, apa yang mati 100 tahun. Yang disebutkan di dalam surat apa Al-Baqarah ya, di juz 3 itu kan ada kan, qala kam labith qala labithu mi'ata am qala bal labitha qala labithu yawman aw yawmain qala bal labitha mi'ata am fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasna. Semuanya hancur Pak ya, semuanya hancur ya, dihancurkan, tapi Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia kembali. Nah, itu satu ataupun dua cerita yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Makanya tadi saya katakan kalau memang benar-benar misal memang benar oke. Nah, yang kita kasih garis bawah ataupun catatan itu tadi proses kalau orang bilang kan perjalanan spiritual dia kan begitu, dia mendapatkan ini kemudian jadi dukun. Nah ini istilahnya dia sudah dukun kan, sudah ngeri kan Pak, dalam syariat. Itu mungkin wallah alam bisawab. Baik ya, kita cukupkan ya, insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.